Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Grafika Saidina, yang insya Allah nanti akan dijelaskan juga oleh Wulan Yanis Yanti dan Saudari Lala Afafa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari takwa. Takwa dalam arti ringkasnya adalah mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Afif Abdul Fattah Tobaroh dalam bukunya Ruh Ad-Din Al-Islami mendefinisikan takwa dengan seseorang memelihara dirinya dari segala sesuatu yang mengundang kemarahan Tuhannya dan dari segala sesuatu yang mendatangkan mudorot baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Tobaroh juga mengatakan bahwa makna asal dari takwa adalah pemeliharaan diri. Diri tidak butuh pemeliharaan kecuali atas apa yang dia takuti. Yang paling dia takuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut itu memerlukan ilmu. Jadi orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertakwa kepadanya, dan orang yang bertakwa disebut sebagai muttaqin. Sedangkan hakikat takwa yaitu bila ajaran Islam dibagi menjadi iman, Islam, dan ihsan, maka pada hakikatnya takwa adalah integralisasi dari 3 dimensi tersebut, seperti yang termaktub dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Teman-teman bisa lihat slide-nya berikut. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendefinisikan al-biru dengan iman, yaitu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Kemudian Islam, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan ihsan, mendermakan harta yang dicintainya, menepati janji, dan sabar. Setelah disebutkan berganti-ganti beberapa bagian iman, Islam, dan ihsan tersebut, lalu Allah menutupnya dengan kalimat, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa dalam ayat tersebut takwa dicirikan dengan iman, Islam, dan ihsan sekaligus. Lalu yang kedua, bertakwa secara maksimal dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 102. Teman-teman bisa baca. Dari ayat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cara bertakwa secara maksimal, yaitu dengan islamisasi seluruh aspek dan ruang lingkup kehidupan atau Islamiyahal Hayyah. Karena bagaimana seseorang akan mati dalam keadaan sebagai muslim kalau dia tidak selalu menjadi muslim sepanjang dunia. Lalu yang ketiga, buah dari takwa. Yang pertama yaitu mendapatkan sikap furqan. Sikap furqan itu sikap pembeda, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, dan mana yang terpuji, mana yang tercela. Kemudian yang kedua, mendapatkan limpahan berkah dari langit dan bumi. Lalu yang ketiga, mendapatkan jalan keluar dari segala kesulitan. Yang keempat, mendapatkan rezeki tanpa terduga-duga. Yang kelima, mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya. Dan kemudian makna cinta dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, makna cinta. Apa sih makna cinta? Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang itu terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya. Bagi seorang mukmin, cinta yang pertama dan utama yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Teman-teman bisa membacanya. Abdullah Nasheh Ulwan menyebut 3 tingkatan cinta itu dengan Al-Mahabbah Al-Ula atau cinta Al-Wusta, cinta menengah, dan Al-Mahabbah Al-Adna atau cinta yang paling dalam. Dengan cinta, seorang muslim harus bersikap ridho terhadap segala ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Lalu pengertian ikhlas. Secara etimologi, ikhlas berakar dari kata
bahasa Arab yang artinya bersih, jernih, murni. Dalam bahasa populernya, ikhlas ini melakukan segala sesuatu tanpa pamrih dan hanya mengharapkan ridho Allah semata. Unsur-unsur keikhlasan apa saja nih? Yang pertama, niat yang ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal dengan sebaik-baiknya. Pemanfaatan hasil usaha dengan tepat atau jaudah al-ada. Kemudian keutamaan ikhlas. Seorang yang ikhlas atau mukhlis akan jauh dari kesombongan walaupun dia sedang berada di posisi kehidupan yang sangat amat layak. Lalu riya. Lawan kata dari ikhlas adalah riya, yaitu melakukan sesuatu tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pengakuan dari manusia. Riya adalah salah satu ciri dari orang-orang munafik sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 142 yang bisa teman-teman baca sebagai berikut. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa orang yang riya tidak tahan menghadapi tantangan. Mereka cenderung tidak istiqomah karena awal mula mereka melakukan sesuatu itu niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan pengakuan, sanjungan dari manusia lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada salah kata, itu murni hadirnya dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Wulan. Baik, materi yang selanjutnya ialah tentang khauf dan roja. Khauf merupakan kegalauan hati dalam membayangkan sesuatu yang tidak disukai akan menimpanya atau membayangkan hilangnya sesuatu yang disukainya. Dalam Islam, semua rasa takut harus bersumber dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang paling berhak untuk ditakuti oleh setiap orang yang beriman kepadanya. Menurut Sayyid Sabiq, ada dua sebab kenapa seseorang harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Takut yang seperti ini disebut dengan khauf al-arifin. Yang kedua, ialah karena takut dosa-dosa yang dilakukannya, sehingga dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Menurut Sayyid Sabiq, ada dua dampak positif dari khauf. Yang pertama ialah melahirkan keberanian menyatakan kebenaran dan memberantas kemungkaran serta tegas tanpa ada rasa takut pada makhluk yang menghambatnya. Yang kedua yaitu menyadarkan manusia untuk tidak meneruskan kemaksiatan yang telah dilakukannya serta menjauhkannya dari segala bentuk kefasikan dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian dari roja atau harap ialah memautkan hati kepada sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah pengampun lagi maha penyayang. Barang siapa yang harapan dan penantiannya menjadikannya berbuat ketaatan dan mencegahnya dari kemaksiatan, berarti harapannya benar. Sebaliknya, barang siapa yang harapannya hanya berupa angan-angan, sementara ia sendiri tenggelam dalam lembah kemaksiatan, maka harapannya itu akan menjadi sia-sia dan percuma. Materi yang selanjutnya ialah tentang memahami pengertian dari tawakal, ikhtiar, dan syukur. Tawakal ialah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha maksimal atau ikhtiar. Rasulullah telah memberikan contoh bagaimana seharusnya kita dalam memahami tawakal. Rasulullah SAW mendorong umatnya bekerja keras. Beliau selalu berdoa agar dijauhkan dari sifat-sifat lemah dan malas. Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana kita harus berusaha melakukan tindakan preventif untuk menghindari bahaya dan penyakit. Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk mengikuti sunatullah tentang hukum, sebab, dan akibat, serta usaha harus selalu dilakukan. Kemudian, kita tidak boleh bertawakal kepada ikhtiar.
Meskipun kita disuruh untuk berikhtiar sebelum bertawakal, disuruh mengikuti hukum sebab akibat, tetapi kita tidak boleh bertawakal kepada ikhtiar. Karena seorang muslim tidak menggantungkan diri sepenuhnya kepada ikhtiar tanpa memasrahkannya kepada Allah. Karena sikap seperti ini akan mendatangkan kesombongan. Selanjutnya ialah hikmah tawakal. Yang pertama, sikap tawakal sangat bermanfaat sekali untuk mendapatkan ketenangan batin. Yang kedua, sikap tawakal juga memberikan kepercayaan diri pada seseorang untuk menghadapi masa depan. Selanjutnya ialah syukur. Syukur merupakan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya. Syukur seorang hamba terdiri atas 3 hal. Yang pertama, mengakui nikmat dalam batin. Yang kedua, membicarakannya secara lahir. Dan yang ketiga, menjadikannya sebagai sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, syukur berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Hati untuk ma'rifah dan mahabbah, lisan untuk memuja dan menyebut nama Allah, serta anggota badan untuk menggunakan nikmat yang telah diterima sebagai sarana untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan diri dari maksiat kepadanya. Dan materi selanjutnya ialah keutamaan syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersyukur kepadanya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Manusia diperintahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah untuk kepentingan Allah itu sendiri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin, artinya tidak memerlukan apa-apa dari alam semesta, tapi justru untuk kepentingan manusia itu sendiri. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai memahami makna muraqabah dan keterkaitannya antara muraqabah dan muhasabah. Nah, sebelum itu teman-teman, kita harus mengerti dulu dan memahami apa sih yang dimaksud dengan muraqabah. Nah, muraqabah berasal dari kata raqabah yang berartikan menjaga, mengawal, mengamati, dan menanti. Jadi, dapat disimpulkan secara keseluruhan, muraqabah berartikan pengawasan. Maksud pengawasan di sini adalah kesadaran seorang muslim bahwa dia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran itu lahir dari keimanannya bahwa Allah memiliki sifat ilmu, yaitu basar dan sama. Nah, maka dalam setiap gerak-gerik tingkah lakunya ia terus berhati-hati karena dia sadar bahwa Allah terus mengawasinya, sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-An'am ayat 59 yang artinya sebagai berikut: dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lahul Mahfuz. Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW pernah mengatakan tingkatan muraqabah yang paling tinggi adalah apabila seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersikap seolah-olah dia dapat melihat Allah sekalipun dia tidak dapat melihatnya, tapi dia yakin Allah pasti melihatnya. Inilah yang dinamai dengan sikap ihsan. Nah, kesadaran bahwa adanya muraqabah akan mendorong seseorang untuk melakukan muhasabah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi muhasabah. Nah, jadi apa sih sebenarnya muhasabah itu? Muhasabah secara bahasa maksudnya adalah perhitungan atau evaluasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Raid Abdul Al-Hadi dalam bukunya yang berjudul Mamarat Al-Haq, bahwa muhasabah dapat dilakukan sebelum dan sesudah melakukan perbuatan atau amal. Seseorang itu alangkah baiknya mempertimbangkan terlebih dahulu baik dan buruk serta manfaat dari perbuatan tersebut. Abdul Al-Hadi mengutip ucapan Hasan rahimahumullah, Allah mengawasi seorang hamba yang berhenti sebelum melakukan sesuatu. Jika memang karena Allah, dia akan terus maju, tapi bila bukan karena Allah, dia akan mundur. Setelah mengetahui pengertian dan betapa pentingnya muhasabah dalam kehidupan sehari-hari, kita alangkah baiknya mengetahui apa saja manfaat yang akan kita dapatkan dari kita muhasabah yang kita lakukan dalam setiap harinya sebagai berikut. Pertama, dapat mengetahui kelemahan diri dengan harap dapat memperbaikinya menjadi lebih baik. Karena kita adalah manusia yang tak luput dari dosa, maka
kadang kita itu merasa lebih tinggi dari orang lain, maka dengan muhasabah kita dapat menjadi orang yang rendah hati. Oke, yang kedua adalah untuk mengetahui hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang tidak mengetahui hak Allah, maka dia akan melakukan ibadah apa adanya sehingga tidak dapat bermanfaat banyak baginya. Ya, jadi kalau misalnya dengar azan ya sholat, itu hanya sebagai kewajiban, bukan sesuatu yang kayak dia tahu maknanya. Ketiga adalah untuk mengurangi hisab. Ini adalah poin paling penting, sebab seluruh amalan kita ini memiliki rekam jejak yang dapat dihapuskan hanya dengan taubat atau pengampunan. Nah, kita udah dapat nih kata-kata taubat, saatnya kita masuk ke dalam pembahasan taubat. Apa sih yang dimaksud dengan taubat? Taubat berasal dari kata taba yang berartikan kembali. Kembali maksud di sini adalah apakah orang yang kembali dari suatu tempat kembali ke rumahnya, apakah seperti itu? Tidak ya teman-teman. Maksud kembali di sini adalah kembalinya seseorang yang buruk kepada jalan yang benar. Nah, contohnya kembalinya seorang ahli maksiat kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat dilakukan apabila seseorang muslim melakukan sebuah kesalahan. Apakah hanya orang yang melakukan kesalahan saja yang bertaubat? Tidak ya teman-teman. Kita dianjurkan untuk tetap bertaubat walaupun kita sebenarnya tidak tahu apa kesalahan kita. Seperti Rasulullah SAW yang memiliki jaminan surga saja dalam sehari mampu untuk bertaubat sebanyak 100 kali. Nah, kita yang tidak ada jaminan surga tapi sok-sokan gak mau bertaubat, na'udzubillah min zalik. Nah, jangan enggan ya teman-teman untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja sih syarat kita untuk agar taubat kita itu diterima? Yang pertama yaitu menyadari kesalahan. Kita harus menyadari kesalahan kita terlebih dahulu, baru kita meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyesali kesalahan kita. Karena kalau kita nggak menyesal dengan kesalahan ini, ya bagaimana Allah mau menerima taubat kita? Yang ketiga, barulah kita datang kepada Allah dengan memohon kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa taubat kita akan diterima. Jangan setengah-setengah ya teman-teman, harus yakin dengan sepenuh hati kalau Allah itu Maha Pengampun. Yang keempat adalah berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Tapi kan kita ini manusia, kita gampang untuk masuk ke dalam lubang yang sama, dalam kesalahan yang sama. Jadi jangan khawatir teman-teman, Allah itu Maha Pengampun, tapi jangan pernah membuat Allah itu muak sama kita. Yaitu ketika kita kembali lagi kepada kesalahan yang sama, kita bertaubat, dan kali itu benar-benar kita harus berjanji tidak akan mengulangi itu lagi. Yang kelima adalah menutupi masa lalu dengan amal soleh. Jadi buat teman-teman yang dulu pernah pacaran, teman-teman yang dulu pernah melakukan maksiat dan segala macam, jangan khawatir, sebab setiap kebaikan yang dilakukan setelah bertaubat akan menghapus keburukannya pada masa lalu. Jadi kita dapat menimpa segala kesalahan kita itu dengan amalan soleh, yaitu bersedekah, habis itu berbuat baik kepada orang lain dan segala macam. Baik teman-teman semua, sekian dulu presentasi dari kami kelompok 7 mengenai akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada presentasi kali ini adalah seorang muslim itu harus berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dan untuk menyembah kepada Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia seharusnya selalu mengabdikan diri hanya kepadanya semata dengan penuh keikhlasan dan bersyukur kepadanya, sehingga ibadah yang dilakukan ditujukan untuk memperoleh keriduannya. Nah teman-teman, sekian dulu dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.